Baik, selamat siang Pak Beri. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Coach, kabar baik Kabar baik ya, sehat ya. ya Coach. Lagi sibuk apa ini sekarang Pak Beri? Lagi sibuk untuk mempersiapkan modul kedua dalam menunjukkan supervisi kepada kepala sekolah dengan tema lanjutan yaitu bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menarik bagi siswa. Mempersiapkan ya, bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik ya, begitu Pak Beri kan? Iya Coach. Baik. Beberapa saat lagi Bapak akan melakukan pro bono coaching dan di sesi coaching ini kita akan membahas persiapan yang perlu dilakukan untuk pro bono coaching, Pak Beri. Apakah Bapak Beri berkenan, Pak? Saya berkenan Coach. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Beri, apa yang perlu Bapak persiapkan untuk melakukan framing pembuka dengan klien dalam uh, coaching ini? Yang perlu saya persiapkan Coach dalam framing pembukaan itu, saya bertanya dulu bagaimana kesiapan klien, saya bertanya kabarnya, bagaimana apakah dia dalam keadaan baik atau dalam keadaan kurang sehat. Lalu saya bertanya, akhir-akhir ini sedang melakukan kegiatan apa begitu? Apakah memang sudah rutinitasnya begitu atau memang hanya dikejar waktu dan mencoba untuk saling membaur juga coach tentang kegiatan yang dilakukan, mana tahu dalam bertanya tersebut muncul rasa untuk saling bersharing begitu coach. Oke, jadi tanya kabarnya dulu ya, kesibukannya ya. Baik, terima Ya. kasih Pak Beri. Lalu apa yang perlu Bapak persiapkan untuk melakukan framing coaching pada framing smart goal-nya, Pak? Untuk persiapan framing smart goal-nya, ketika saya mengetahui begitu coach kesibukannya sedang apa pada saat ini, maka saya mencoba untuk bertanya apakah kesibukan itu memiliki sebuah dampak bagi klien saya nanti atau memang kesibukan ini apakah mempunyai sebuah feedback yang akan diterima oleh klien? Begitu, Coach. Baik, terima kasih ya. Bagaimana kita nanti menanya juga ya apa yang sedang dipersiapkannya. Lalu apa yang perlu Bapak persiapkan untuk melakukan atau memfasilitasi skor dari klien itu, Pak? Yang perlu saya persiapkan, Coach, untuk melakukan fasilitas skor ini, saya bertanya dulu kepada klien yang akan saya coaching, kesibukannya itu apakah memiliki jangka waktu, lalu kesibukannya ini apakah ada pendukung dari luar atau dari dalam, dan pada saat memang klien itu menjawab hal yang di luar dari pemikiran saya, maka saya akan terus melakukan pertanyaan sehingga memang nanti klien itu dapat menemukan jawabannya secara mandiri begitu, Coach. Baik, terima kasih ya Pak Beri. Yang berikut apa yang perlu Bapak lakukan untuk memfasilitasi klien mengambil kesimpulan dalam suatu proses coaching? Yang akan saya lakukan supaya memfasilitasi klien mengambil kesimpulan, saya akan mencoba membuka mindset baru dari klien itu dengan cara bertanya. Lalu dari pertanyaan itu, saya akan mencoba juga membuat klien akhirnya menemukan solusinya sendiri secara mandiri dan tanpa perlu melakukan sesi tanya jawab dengan orang lain. Karena saya yakin klien tersebut pasti mampu menemukan solusi yang memang pas untuk dirinya sendiri, begitu coach. Oke ya. Lalu apa yang Bapak akan lakukan untuk memfasilitasi klien itu membuat action plan, Pak? Yang akan saya lakukan coach untuk memfasilitasi klien dalam membuat action plan-nya,
saya akan bertanya juga kepadanya, kira-kira kalau action plan itu akan dilakukan, apa feedback yang akan kamu terima? Lalu ketika dia sudah menjawab pertanyaan tersebut, maka saya akan bertanya kembali, kira-kira apa keuntungan dan kerugian kalau action plan itu tidak kamu lakukan? Jadi, bergerak dari pertanyaan, maka nanti klien sendiri pun akan menentukan action plan seperti apa yang cocok untuk dilakukannya, begitu, Coach. Iya. Jadi menanya ulang ya. Iya. Oke Pak Beri, lalu apa yang akan Bapak sampaikan untuk menutup coaching dan meminta dari klien Bapak nanti sebagai feedback-nya? Yang saya sampaikan untuk menutup coaching, biasanya saya mengucapkan terima kasih untuk sesi coaching yang telah berlangsung. Semoga sesi coaching ini bermanfaat dan semoga yang telah disusun dari solusi dan juga strateginya berjalan dengan baik. Lalu untuk feedback, mungkin saya meminta agar klien mampu memberikan kesimpulan dari hasil coaching itu dan mencoba terus mengulangi jawaban klien sehingga klien pun merasa yakin dengan jawaban yang telah didapatnya secara mandiri. Begitu, Coach. Ya, jadi mengulangi kembali ya, nanti klien kita tuh akhirnya merasa yakin, begitu ya Pak? Iya, Coach. Baik, lalu apa identitas yang akan Bapak pakai nanti saat memfasilitasi coaching ini, Pak? Hmm. Untuk identitas itu sendiri, Coach, karena memang saya masih merasa belum pas lah sebagai seorang coaching. Jadi saya masih merasa diri saya ya teman sebagai sharing begitu. Cuman tidak akan memberikan saran, namun mau memfasilitasi atau mau memanfaatkan keadaan sehingga nanti klien itulah yang sendiri menemukan solusinya begitu, Coach. Jadi masih terlalu berat merasa sebagai coach ya, Pak Beri. Jadi Eh, masih merasa sebagai teman sharing, begitu ya Pak? iya, Coach. Baik, terima kasih Pak ya. Apa saja power yang akan Bapak gunakan nanti untuk memfasilitasi coaching ini, Pak? Untuk powernya sendiri, Coach, yang akan saya gunakan nanti ketika melakukan sesi coaching, ya, itu saya mencoba untuk lebih memberikan hati dan pikiran kepada klien, mau menanggapi, bukan berarti memberikan saran, tetapi mencoba untuk mau memberikan sebuah mindset baru kepada klien, dan juga sebagai pendengar yang baik, mau juga untuk melihat bagaimana reaksi klien, lalu ketika pada saat ingin memberikan pertanyaan, langsung maunya melihat bagaimana ekspresi klien itu. Begitu, Coach. Jadi, untuk power itu sendiri tergantung pada saat sesi coaching itu terjadi. Bagaimana suasana dan keadaan yang akan berlangsung begitu, Coach. Baik, terima kasih Pak Beri ya. Semoga Pro Bono Coaching ini nanti berjalan dengan lancar dan sampai jumpa dalam Pro Bono Coaching selanjutnya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Coach.